Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah carousel slider atau image slider yang mana biasanya digunakan untuk menampilkan sebuah gambar berupa banner atau promosi produk yang ditampilkan dalam bentuk slider. Seperti biasa, di sini kita akan menggunakan sebuah package karena di Flutter ini semua udah lengkap ya. Semua udah disediakan di library. Jadi kita bisa manfaatin dan terapin di project kita. Di sini saya juga sudah membuat sebuah project baru Flutter yang isinya hanya menampilkan app bar dengan title Flutter demo. Ini sederhana saja. Untuk langkah awal, teman-teman yang pasti harus install terlebih dahulu. Masukkan carousel slider ke dalam dependencies, kemudian import package-nya ke dalam project teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya sudah install ya, saya masukkan ke dalam dependencies, kemudian saya import juga di dalam main.dart. Di sini saya hanya punya satu file ya, kita implementasikan langsung nanti di sini. Oke, kalau sudah teman-teman bisa balik lagi ke dokumentasinya. Di sini dijelaskan di dalam library ini ada 3 fitur, yaitu infinite scroll, kemudian custom child widget. Jadi isi dari slidernya bisa teman-teman customize sendiri, dan juga ada autoplay, jadi bisa jalan-jalan sendiri tuh si gambarnya. Kemudian ada support platform, jadi bisa support ke banyak platform, yaitu Android, iOS, web, dan desktop. Untuk live previewnya teman-teman bisa klik di sini ya, kita cobain sebentar. Ya, ini coba kita lihat pada versi mobile. Ini saya install ekstensi Chrome ya untuk mobile emulatornya. Teman-teman bisa install juga nanti. Ya, nanti ini adalah hasilnya seperti ini ya. Ada beberapa tampilan dari slider yang disediakan oleh carousel, oleh package ini. Ada basic demo, itu nanti seperti ini, simple aja. Kemudian ada image carousel, jadi kayak gini ya. Kemudian dan juga ada banyak nih. Teman-teman juga bisa cek aja di package ini ya. Oke, next kita udah install. Selanjutnya ini kita dikasih tahu bagaimana cara menggunakannya. Kita bisa pakai widget yang namanya carousel slider. Dia ada beberapa properti. Yang pertama ada options. Ini adalah setting atau pengaturan dari carousel slider itu sendiri. Kemudian ini itemsnya. Itu digunakan untuk menampilkan gambar dari slider yang ingin kita buat nantinya. Oke. Selanjutnya di sini ada parameter dari options, itu lebih detail. Yang pertama ada height, itu tingginya ya, tinggi dari carousel. Kemudian aspect ratio, yaitu teman-teman bisa set persegi atau persegi panjang. Ini 16/9 kebetulan. Kemudian ada viewport fraction, yaitu ukuran atau width-nya dia ketika ditampilkan, yang aktif ya ini. Kemudian ada initial page, itu initial gambar pertama yang ingin ditampilkan, itu indeks keberapa. Kemudian infinite scroll-nya mau dinyalakan atau enggak, reverse dia mau dibalik atau enggak urutannya, autoplay. Kemudian teman-teman juga bisa set berapa detik dia akan playnya di autoplay-nya. Kemudian animasinya juga bisa teman-teman set millisecond-nya. Kemudian enlarge center page, dia ke center atau enggak. Kemudian ada property untuk menghandle setiap perubahan pada slidernya ya. Kemudian ada scroll direction, bisa horizontal atau juga bisa vertikal. Oke. Ya, teman-teman di sini juga bisa menggunakan controllernya si carousel, yaitu untuk menghandle setiap perubahan yang ada di slider itu sendiri. Di sini ada banyak ya yang bisa teman-teman lakukan pada kontrolnya. Salah satunya ada next page. Jadi menghandle teman-teman ingin pindah halaman melalui controller. Kemudian previous page, ke halaman sebelumnya. Jump to page, yaitu langsung loncat ke indeks keberapa image itu sendiri. Kemudian animate to page, yaitu langsung menganimasikan ke page tertentu saja. Oke, ini yang mirip seperti ini tadi ya, sama seperti ini. Contohnya nanti hasilnya seperti ini. Oke, langsung kita implementasikan saja ya di project kita. Teman-teman bisa coba lihat aja di example. Di sini diberikan contoh secara lengkap dan detail bagaimana cara penggunaannya. Oke,
Di sini dia juga udah menyiapkan gambar ya, dummy gambar atau dummy image. Kita bisa comot aja dari sini. Kita copy. Kita ambil gambarnya, kita paste ke dalam project kita. Masukkan ke sini, kita paste. Kita simpan dulu. Ya, ini ada banyak ya gambarnya. Kemudian kita lihat di sini. Ini navigatornya kita nggak perlu. Kemudian, nah ini ada dia dipisah semuanya ya berdasarkan jenis dari carouselnya. Ini basic demo. Ini nggak pakai gambar ya, yang pakai ini dia simple aja. Kita pakai yang langsung ada gambarnya. Itu ada di ini ya, complicated image demo. Kita copy aja bagian ini ya. Ya, kita paste ke dalam body kita ya. Bodinya ada container, kita isi childnya adalah carousel slider. Oke, seperti ini ya. Seperti yang tadi kita lihat, di sini ada widget carousel slider, kemudian ada optionnya yang isinya carousel option. Dia di sini cuman pakai beberapa properti, ada 3 yaitu autoplay dan aspect ratio, kemudian ada edit center page. Nah ini image slidernya, ini dia dipisah. Kita ambil aja image slidernya, itu dia ngambil di sini ya. Kita langsung aja di copy bagian ini. Kita paste di sini ya. Kita simpan dulu. Oke, kita lihat satu persatu ya. Di sini ada image list ya. Ini adalah gambar yang di sini ya. Jadi teman-teman sediain sebuah list gambar yang ingin ditampilkan ke dalam slider. Ini gambarnya yang pasti ini dari internet ya. Oke, teman-teman scroll ke bawah. Kemudian dia di map. Setiap gambar itu akan ditampilkan di dalam sebuah kontainer ini. Dimana di dalam kontainer ini ada kontainer lagi, dimana marginnya itu 5. Kemudian ada clip rate di sini agar dia bisa dibentuk sebuah border radius, gambarnya bisa dibentuk-bentuk. Kemudian ada stack di sini ya. Stack di sini adalah untuk menumpuk sebuah widget ya. Di sini widget pertama ada image network, yaitu item, yaitu isinya adalah gambar dari list tadi ya. Kemudian position it, coba kita lihat hasilnya ya. Ya, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa scroll. Jadi ini adalah gambarnya ya. Kemudian yang di sini itu adalah teksnya ya. Dia ditumpuk di stack dengan ini, nomor index image. Seperti itu ya. Ini teman-teman bebas sih mau nampilkannya dalam bentuk apa. Seperti ini ya. Nah, kemudian tadi ada banyak sekali option ya. Kita bisa coba satu persatu. Kalau kita coba cek di dokumentasinya, di sini optionnya itu ada height, kita udah pakai. Kemudian ada aspect ratio, kita 2.0. Kemudian ada viewport fraction ya, ini coba kita pakai. Ya, kalau kita pakai 1 di sini, maka harusnya dia akan memenuhi layar. Ya, seperti ini. Kalau 0,8 maka dia akan ukurannya 0,8 atau 80% dari lebar layarnya ya. Ini bisa teman-teman sesuaikan. Kemudian ada banyak ya, ini bisa teman-teman coba. Ada juga on page change ya. Kita coba aja on page change. Ya. Kalau kita lihat di sini dia punya sebuah callback function yang isinya adalah integer dan carousel page change reason. Kita indeksnya, kemudian seperti ini. Coba kita print aja ya indeksnya ya. Kita simpan. Kita lihat di debugnya. Kalau dia pindah ya, ini ya. Ya, dia menghandle pergerakan atau perpindahan ketika terjadi perubahan slide-nya ya. Oke. Selanjutnya ini juga teman-teman bisa set vertical scroll direction-nya. Kita kasih height dulu tapi ya. Kita berikan dia height-nya semisal adalah 400.
Kemudian baru kita masukkan scroll direction-nya, axis dot, kita simpan ya seperti ini ya. Ini height-nya terlalu tinggi kayaknya, 200 ya, seperti ini nanti jadinya. Ini teman-teman bebas ya, sesuaikan sama project teman-teman ya. Ada banyak sekali yang bisa teman-teman coba di sini optionnya ya. Seperti itu untuk membuat sebuah carousel. Jadi kita tinggal bikin view-nya untuk menampilkannya di sini, terserah teman-teman mau pakai widget apa, mau pakai stylingnya gimana. Cuman yang pasti teman-teman untuk pengaturan dari carouselnya sendiri itu ada di sini ya, di options. Kemudian di sini kita juga bisa menghandle setiap pergerakan ini. Biasanya kita ingin menambahkan sebuah indikator. Contohnya seperti ini ya. Carousel with indicator demo. Itu ada ini titiknya, dotnya ya. Kita lihat di dokumentasinya, di apa namanya, example-nya, dia juga ada disediakan. Kita cari aja yang bagian carousel with indicator demo. Ini ya. Teman-teman tinggal tambahkan aja ini ya, di bawahnya adalah row. Ini kita copy aja. Kita masukkan ke dalam sini. Ya. Sebelumnya ini kita ganti jadi kolom aja. Kita wrap jadi kolom ini ya. Biar bisa di scroll, kita tambahkan ke child scroll. Oke. Kita paste dia row-nya di bawah sini ya. Oke. Ini controller, karena kita pakai untuk mengelola pergerakannya ini ya, kita harus menerapkan sebuah controller ya. Ini kita copy. Yang pasti controller si carouselnya. Oke, kita scroll, kita tambahkan di sini, kita paste di sini, lalu kita save. Coba kita lihat. Ya, seperti ini. Dia akan muncul di sini. Dia akan ke index image. Cuman ini kenapa nggak ada perubahan? Kita coba cek lagi ya. Kenapa dia nggak berubah sih ininya? Kita ada yang kurang sepertinya. Kita coba lihat lagi. Ya, di sini fix change-nya kita juga merubah current position-nya ya, current si apa namanya, si indikatornya. Kita copy aja di sini. Kita balik lagi, kita paste ya di sini. Di bagian sini ya. Kita paste, kita simpan. Coba kita lihat lagi. Iya, dia tetap gak mau berubah. Kita coba cek lagi ya. Oh, sorry. Ini salah tempat ya. Ini bukan di sini ya, teman-teman. Sorry. Ini di atas sini ya. Kita paste. Kita simpan lagi. Ya, seperti ini hasilnya. Ya. Jadi ya, konsepnya dia akan nge-mapping lagi si image listnya. Jadi dia ini totalnya sesuai atau sejumlah si image listnya ya. Nanti dia akan nge-mapping lagi. Jadi setiap dia itu ada perubahan, si indeksnya ini akan berubah juga. Indeks dari si currentnya. Mungkin teman-teman bisa coba explore ya di library-nya. Cuman secara dasar penggunaannya ya seperti yang tadi. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.